Ular ini menyamar sebagai karangan bunga. Pria yang menuruni tangga sangat marah. Dia dengan cepat memanggil pelayan untuk menegurnya. Gaji bulanan 2.500. Tapi bahkan sampah pun tidak bisa dibersihkan. Pelayan itu bergegas turun untuk mengambil karangan bunga. Lalu bungkus di sekitar boks anak laki-laki itu. Dia pikir dia melakukan perbuatan baik. Tetapi tidak tahu bahwa dia datang ke sini untuk membalas dendam. Tapi ketika ular itu hendak menyerang, menemukan bayi itu mengenakan gelang pengusiran setan. Ini menyebabkan ular merasakan bahaya. Itu ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Pada saat ini nenek bayi itu datang mengunjunginya. Menemukan gelang di tangan bayi. Nenek sangat skeptis mengapa bayinya memakai kalung jelek seperti itu. Lalu lepaskan gelang itu. Dan buang ke samping. Pasang gelang emas pada bayi itu. Sementara secara tidak sengaja, nenek membantu ular itu lagi. Tetapi pada saat ini seorang penyihir kebetulan lewat. Dia menemukan bahwa mata elang dapat melihat segalanya tetapi disembunyikan oleh orang lain. Dia mencoba mengeluarkan sihir ketika dia melihat ular itu menyelinap ke dalam rumah. Jadi dia melempar karangan bunga. Lalu bawa pria itu ke buayan. Melihat gelang anaknya hilang. Orang ini sangat marah. Dia dengan cepat memanggil semua orang di rumah. Yang lain menemukan gelang itu hilang. Terlihat sangat khawatir. Karena itu jimat bayi. Kesejahteraan bayi sepenuhnya tergantung padanya. Pria itu memerintahkan semua orang untuk menemukan gelang itu. Hanya nenek bayi yang tetap di tempat. Dia mengakui kesalahannya pada putranya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah jimat cucunya. Menghadapi kesalahan ibu, pria itu memarahinya dan menyuruhnya pergi mencarinya. Sekarang ibu bayi telah menemukan gelangnya. Ketika dia mengambil gelang itu dan berlari ke buayan, karangan bunga yang dibuat oleh kamuflase ular secara bertahap berubah menjadi hitam. Orang tahu karangan bunga ini pasti punya masalah. Jadi raih dan tarik ke bawah. Lalu buang keluar. Berkat perlindungan elang dan penyihir, ular itu tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Jadi kembali ke aslinya. Dan cepat lari dari tempat ini. Menghadapi bahaya dari ular, pria mencari dukun. Ingin menggunakan uang untuk membiarkan ular melepaskan kebencian. Tapi tidak menyangka si ular rakus akan uang. Itu menyelinap di belakang penyihir. Ribuan ular mulai berkumpul. Semua merangkak ke satu arah. Dalam hati seorang pria merasa tidak aman. Dia tahu ular-ular ini merangkak ke rumah. Karena beberapa hari yang lalu orang yang membunuh dewa ular menyebabkan bayi yang baru lahir kehilangan ibunya. Jadi dewa ular memutuskan untuk membiarkan dia membayar hutang darahnya dengan darah. Menghadapi ular merangkak di 4 arah, pria itu mengirim pelayan untuk menyebarkan bubuk mawar di sepanjang jalan. Tentu saja ular tidak berani mendekat. Kemudian dia memutuskan untuk membawa seluruh keluarga ke kuil untuk berdoa. Dalam perjalanan membawa bayi, seorang ibu bertemu putri seorang pria secara kebetulan. Saat-saat berlalu, tangan dua anak saling bersentuhan. Cahaya keemasan segera muncul. Sang istri melihat pemandangan yang tidak biasa. Lihat ke belakang dan ketahuilah. Menabrak putri pria itu. Orang pintar yang diminta suaminya pernah mengatakan itu. Selama putranya menyentuh putri pria itu, pasti akan menyebabkan bencana. Jadi dia memutuskan untuk merahasiakannya. Istri yang khawatir memeluk putranya ke kuil. Pria itu segera menghentikannya. Tanyakan apa yang dia lakukan. Kenapa datang terlambat? Sang istri langsung bingung dan tidak tahu bagaimana harus merespon. Lalu dia berkata dalam perjalanan ke sini, dia membantu seorang wanita tua jadi dia terlambat. Pria itu langsung marah ketika mendengar itu. Dia mencekik istrinya untuk memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Satu kelalaian kecil. Tapi bayar dengan satu nyawa seluruh keluarga. Istri tidak berani sembunyi. Dia hanya bisa menceritakan semua yang terjadi. Pria berpura-pura tenang.
Katakan padanya dia sudah menemukan jalan. Ketika dia sampai di rumah, dia memanggil dua pelayan. Beritahu mereka berdua sebuah rahasia. Menangani anaknya. Pada malam hari pelayan menyelinap ke kamar istri. Sementara sang istri tertidur lelap, mereka berdua diam-diam membawa bayi itu pergi. Lalu bawa ke hutan. Tidak pernah berpikir mereka akan bertemu pria ini secara kebetulan. Dia berteriak pada kedua pelayan itu. Kalian pasti bukan saudara bayi. Jika tidak akan membiarkan bayi itu menangis dan membakar leher, dan tidak peduli. Dua pelayan tidak bisa bersembunyi lagi. Lalu mengeluarkan pisau. Mengancam pria itu untuk tidak memasukkan hidungnya ke dalam bisnisnya. Ketika dua orang sedang bertengkar, pelayan lain mengambil tongkat. Memukul seorang pria di kepala. Pria itu diserang oleh rentetan serangan. Langsung jatuh ke tanah. Ibu mendengar gerakan gelisah di luar. Buru-buru berlari keluar untuk memeriksa situasi. Tetapi pada saat ini pelayan itu sedang bersemangat. Setelah menyelesaikan masalah ibu dan anak itu memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba terdengar tangisan dari dalam rumah. Di dalamnya ada gadis kecil yang disebutkan bos mereka. Pelayan itu diam-diam memeluk bayi itu. Ingin berurusan dengan kedua bayi. Pria melemparkan pisau tajam di tangannya. Pisau untuk memotong tali buayan. Maka bayi akan jatuh. Seekor ular besar dengan cepat meraih buayannya. Berkat itu, bayi di dalam keluar dari bahaya. Ayah di sebelahnya menoleh untuk melihat. Baru saja menemukan adegan mengerikan ini. Dia langsung berlari. Keluarkan bayinya. Setelah melihatnya sebentar, dia menemukannya. Ular inilah yang menyelamatkan bayi dia. Sang ayah buru-buru berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa ular itu. Semua ini diatur oleh wanita ini. Masih tidak berhasil, wanita itu pergi ke dukun lagi. Minta dia untuk menyelesaikan kekacauan ini sendiri. Lalu dukun itu segera teleport ke rumah pria itu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Jadi dia berubah menjadi pengemis. Mintalah makanan pada pria itu. Kemudian dia memulihkan kakinya dan berjalan menuju bayi itu. Sekarang tubuh bayi di rumah memancarkan cahaya ilahi. Menjaga dukun di luar. Ternyata Dewa Ular selalu menjaga di sisinya. Dukun itu baru saja marah dan pergi. Dia kembali ke guanya untuk melanjutkan merapal mantra. Ambil satu genggam bubuk kesemek. Dilempar ke udara. Di udara, formasi merah segera muncul. Dengan bangga dia berkata, hanya tempat di mana formasi ini disegel. Bahkan malaikat pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Formasi sihir mengambang di tengah. Lalu jatuh di pintu pria itu. Pria itu mendengar suara itu dan keluar untuk memeriksa. Hampir menginjaknya. Lihat formasi jahat di tanah. Dia ingin membersihkan polanya. Tapi formasinya sepertinya tercetak di tanah. Tidak peduli berapa banyak menghapusnya, itu tidak bersih. Pada saat ini tetangga yang baik hati berlari. Katakan pada mereka untuk pergi dari sini. Jika penduduk desa lain melihat formasi jahat ini, pasti akan melihat keluarganya sebagai pertanda. Dan kemudian bunuh mereka. Jadi pria itu memeluk putrinya dan melarikan diri. Lalu jemput ibu. Naik kereta dan tinggalkan tempat ini dengan cepat. Tapi gak ngangka mobilnya bermasalah. Tidak pergi jauh rodanya jatuh. Baik ibu dan dia jatuh dari lereng gunung. Ternyata wanita itu merencanakan semuanya sejak dini. Dia mengeluarkan tongkat kayu roda. Sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Ketika seorang pria bangun dari koma, ibu menggendong bayi yang jatuh ke rawa. Meskipun perempuan aman untuk saat ini. Tapi kalian berdua tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Bahaya ada di depan. Saat ini Dewa Ular berada ratusan mil jauhnya. Mendengar tangisan bayi. Dia ingin lari untuk membantu. Tapi sekarang masih melakukan ritual. Jika terganggu, para Dewa Ular lainnya juga akan terluka parah. Dia hanya bisa mengikuti ujian transfer sihir. Komunikasi melalui patung Siva. Setelah penduduk asli mendengar perintah Dewa Ular,
segera memimpin sekelompok orang dari klan untuk menyelamatkan. Mereka mengikuti tali dan merangkak ke mereka berdua. Selamatkan bayi dengan nyaman. Dan sang nenek telah tenggelam terlalu dalam untuk bisa ditarik ke atas. Pria yang tidak bisa melakukan apa-apa tersedak dan menangis. Dia tahu pasti itu karena keluarga musuh menyebalkan. Setelah berterima kasih kepada penduduk asli, dia dalam pelarian lagi.